Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, ketika kita mengambil darah di PMI itu bayar. Nah, kenapa harus bayar, Dok? PMI Kota Mojokerto punya program untuk pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat lainnya. Insya Allah tidak bisa saya sebutkan nanti ya. Masih rahasia. Halo Sobat ID Mojokerto, berjumpa kembali dengan saya Dr. Lian dari ID Cabang Mojokerto dan telah hadir di sini Dr. Budi Darmawan, staf dari PMI Kota. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau hari ini akan membagi cerita terkait apa aja yang berhubungan dengan PMI. Nah, PMI di sini sudah tidak asing lagi buat kita, cuman kadang kita tidak paham apa aja sih layanan atau hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman PMI. Hari ini Dr. Budi khusus hadir bersama kita untuk membagi apa aja sih kegiatan dari teman-teman PMI, khususnya PMI Kota Mojokerto. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan, Dok, layanan yang di PMI itu ada apa aja sih? Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita mendengar kata PMI itu kan biasanya teman-teman akan atau masyarakat awam akan identik dengan donor darah atau pelayanan darah. Jadi pada umumnya unit di PMI itu ada unit donor darah, yang kemudian yang kedua adalah unit markas. Unit markas ini akan memberikan pelayanan diantaranya adalah ambulan service yang kita ketahui adalah ambulan transport. Jadi untuk transport baik dari rumah sakit ke tempat tinggal atau tempat tinggal ke rumah sakit bagi yang membutuhkan. Kemudian juga ada transport jenazah, baik dari rumah ke pemakaman ataupun dari tempat kejadian meninggal ke lokasi lainnya. Kemudian juga di unit markas ini ada pembinaan atau pelatihan untuk pertolongan gawat darurat. Kemudian juga ada penanggulangan atau tanggap bencana. Jadi tidak hanya mengenai donor, kemudian pengambilan darah di PMI, tidak hanya itu ya, Dok, layanan di PMI itu. Nah, kemudian syarat apa, Dok, untuk warga bisa mendapat layanan tersebut? Jadi warga bisa langsung, jadi tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan layanan tadi yang di unit markas tadi, bisa langsung menghubungi, nanti ada kontak ya yang bisa dihubungi untuk PMI, khususnya PMI Kota Mojokerto. Sedangkan untuk layanan darah kalau biasanya kita langsung menerima dari fasilitas kesehatan yang akan kita layani, tapi bisa juga secara pribadi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan darah tersebut. Jadi untuk donor tidak hanya pada saat ada event-event tertentu yang orang bisa donor darah bersamaan, tapi juga langsung datang ke kantor itu juga bisa langsung dilayani ya? Bisa, ya? Bisa. Insya Allah kalau misalnya donor darah bisa langsung datang ke kantor PMI sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Nah, bicara mengenai donor darah nih, Dok, adakah hal yang perlu disiapkan ketika kita mau donor? Ya, ada salah syarat sudah diatur di Permenkes salah tahun 2015 ya. Di situ tentang misalnya sudah harus cerdas dan rohani, kemudian usia diharapkan minimal 17 sampai 60 tahun, walaupun di atas 60 tahun juga masih diperbolehkan, tapi tentunya dengan syarat tertentu, pertimbangan tertentu. Kemudian berat badan minimal 45 kg. Kemudian nanti juga ketika datang ke kantor PMI atau nanti tempat pelayanan untuk donor darah, kita akan melakukan pengecekan tentang vital sign ya, tensi, kemudian suhu, kemudian juga tentang HB. Ada pesertaan HB-nya harus normal karena nanti berkaitan dengan kualitas darah yang akan didonorkan. Nah, kemudian
darah yang sudah diambil itu apakah diproses terlebih dahulu atau gimana dok? Mungkin ada screening Ya, gitu? betul sekali. Jadi nanti dari setelah ada seleksi tadi, kemudian dan ada nanti pengambilan darah, kemudian nanti akan diproses untuk menjadi komponen, kemudian nanti disimpan juga, kemudian juga akan dilakukan screening IMLTD namanya, infeksi menular lewat transfusi darah. Sesuai dengan aturan WHO, kita men-screening 4 penyakit ya yang terkait dengan infeksi menular lewat transfusi darah adalah HIV, kemudian sifilis, kemudian hepatitis B dan hepatitis C. Oke, jadi harapannya darah yang diterima oleh masyarakat itu sudah steril gitu ya dok ya, Betul, sudah bersih betul. dari penyakit-penyakit yang menular tadi Betul. gitu ya. Oke, nah dok, ini ada juga kadang warga bertanya nih, dia kan biasanya sudah sering nih donor, ada kayak piagam itu untuk apa ya dok? Ya, itu bentuk apresiasi dari PMI kepada para pendonor yang sudah sukarela mendonorkan darahnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan darah tersebut. Jadi nanti kalau pemberian sampai 10 kali atau mungkin ada 25 kali, biasanya secara simbolis sampai 50 kali secara simbolis akan dilakukan oleh kepala daerah tingkat 2. Kemudian nanti kalau pemberian sampai 75 kali, biasanya nanti kepala daerah tingkat 1 atau gubernur. Jadi tahun lalu mungkin bulan Desember insya Allah di Gerahadi dengan Khofifah. Ada ya dok? Ya, yang kemudian dapat kalau ya? 100 kali dijadwalkan dengan presiden. Keren. Jadi gitu ya. Jadi fungsinya piagam-piagam tadi itu untuk itu ya dok ya. Nah kemudian ada yang bertanya lagi, ketika kita mengambil darah di BMI itu bayar. Nah kenapa harus bayar dok? Ya, sebenarnya bukan bayar ya. Namanya istilahnya kita menyebutnya BPPD, jadi biaya pengganti pengolahan darah. Jadi ada besarannya yang ditentukan oleh Parmenkes. Kemudian itu adalah pengganti karena untuk mengolah darah itu kita membutuhkan atau misalnya kantong darahnya, kemudian reagen-reagennya, dan itu dengan biaya dari PMI sendiri. Dan sebenarnya ini off the record ya sebenarnya. Biaya yang pengganti BPPD itu sendiri itu masih belum mencukupi untuk biaya pengolahan yang tadi reagen-reagen untuk dipergunakan untuk screening darah dari infeksi menular, untuk nanti screening antibody dan lain-lain itu, dan juga kantongnya itu belum mencukupi. Tetapi alhamdulillah kita PMI ini mendapatkan subsidi kadang dari PMI pusat dan juga yang rutin itu dari pemerintah daerah. Oke, jadi ternyata dana yang dikeluarkan oleh warga itu sebenarnya adalah dana yang sudah disubsidi ya dok ya. Iya. Jadi kalau di aslinya biayanya lebih banyak Betul, dari betul, itu betul. gitu ya. Oke. Nah selain donor di sekolah-sekolah tuh dok biasanya ada PMR. Apakah PMR itu naungan dari PMI? Betul. Jadi unitnya markas tadi ya, Pelang Merah Remaja adalah bagian dari PMI, seakan-akan adalah PMI mudanya. Jadi PMR itu sebenarnya mulai berjenjang dari SD sampai SMA itu ada. Jadi ada PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira namanya. Kalau yang di SD itu PMR Mula. Kebetulan untuk di PMI Kota Mojokerto tidak ada pembinaan yang lewat setingkat SD, belum ada. Yang ada adalah untuk SMP dengan SMA. Jadi nanti mereka itu disiapkan tentang nilai-nilai kesukarelawanan dan kemanusiaan nanti untuk siap menjadi relawan di PMI. Jadi nanti relawan di PMI itu ada 2 macam, jadi nanti ada KSR dan TSR namanya. Korps Sukarela itu adalah dari orang atau masyarakat awam, nanti akan diberikan pelatihan tentang kepala pengerahan dan pelatihan dasar kurang lebih 120 jam pelatihan. Dengan kalau TSR adalah tenaga sukarela, jadi sudah mendapatkan profesi misalnya dokter atau perawat atau bidan atau tenaga profesi lainnya yang sudah mempunyai profesi dan nanti bisa menyumbangkan cakapan atau keterampilan di profesinya itu kepada PMI. Oh gitu. Jadi memang
ternyata PMR itu dinaungi oleh PMI sendiri dan setingkat SMP SMA itu sudah ada pelatihan-pelatihan Ya, betul, dari betul. PMI gitu ya dok. Oke, nah sekarang yang saya mau tanya dok, tantangan yang dokter rasakan selama menjadi anggota PMI apa dok? Tantangannya kalau saat ini untuk UDD ya atau unit donor darah, tadi tentang operasional donor darah itu sendiri atau pengolahan darah itu sendiri, itu karena memang harus membutuhkan subsidi yang tadi saya sampaikan. Jadi kita harus pinter-pinternya mensiasati operasional dari pengolahan darah itu. Yang kedua adalah kita banyak aturan-aturan ya, mungkin teman-teman di fasilitas kesehatan juga merasakan akan ada standar akreditasi untuk fasilitas kesehatan, termasuk juga nanti PMI, dan itu belum pernah dilakukan untuk unit donor darah di seluruh Indonesia. Baru pertama kali mungkin nanti akan dilakukan, hal yang baru bagi unit donor darah. Kemudian nanti kita juga rencananya akan melakukan sertifikasi dengan BPOM untuk proses fraksionasi plasma namanya. Jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Itu untuk unit donor darah. Untuk unit markas sendiri tentunya regenerasi. Jadi regenerasi, bagaimana relawan-relawan ini kan harus ada kontinuitas kesinambungan tentang yang dari PMR tadi bisa menggantikan mungkin yang sudah lanjut dan Udah ada pensiun derajat, ya, betul Dok, ada ya? yang sudah pensiun. Betul. Oke, nah terus mungkin bisa di-share ke kita dok, selama dokter bergabung di staf PMI ini, adakah pengalaman yang paling berkesan gitu dok? Pengalaman berkesan. Iya, saya mohon maaf ya, saya baru ya di PMI Kota Mojokerto ini, masih baru, dan nanti saya tadi mungkin bisa dikoreksi ya dari rekan-rekan yang sudah lama di PMI ya, yang mungkin menyaksikan podcast ini. Jadi kalau saya sendiri waktu pelatihan, jadi kalau dokter mau bergabung menjadi dokter di PMI ada pelatihannya kurang lebih 10 hari di UTD Pusat PMI di Jakarta. Ada juga yang lewat awalnya pakai Zoom, dan itu kamera harus on mulai pagi sampai sore. Jadi kalau yang teman-teman yang mungkin punya praktek ini akan sangat terganggu ini, karena kamera harus on dan diawasi oleh auditor dari Kemenkes. Kemudian waktu di sana mungkin yang sudah lama, kalau seperti saya yang lama tidak melakukan praktikum di laboratorium, jadi kita melakukan sendiri seperti tenaga laboratorium atau tenaga teknis di PMI. Kita melakukan pengenceran dan segala macam, menglab lagi, jadi agak kaku ya. Dan ada teman-teman yang tetap semangat. Jadi bersamaan dengan saya waktu itu pelatihan itu ada yang usianya mungkin di atas 60 tahun yang sudah purna, itu tetap semangat dan itu ditunggu sampai selesai. Nggak boleh ada yang terlewat step-stepnya. Yang kalau yang teman-teman yang di unit markas mungkin lebih banyak lagi ya pengalamannya ya, karena mungkin kalau yang transport jenazah itu menemukan kasus-kasus kematian yang mungkin tidak wajar, karena selalu bekerjasama dengan pihak Polresta ya. Jadi seperti itu pasti lebih menarik lagi. Oke dok, tadi sempat dokter menyinggung terkait layanan ambulans untuk warga. Apakah semua warga boleh memakai layanan itu dok? Betul. Jadi itu layanan yang terbuka untuk masyarakat umum. Jadi kita monggo aja langsung bisa menghubungi. Jadi ada ambulan transport, kemudian termasuk transport jenazah, kemudian nanti juga ada pelayanan yang lain. Sebenarnya kita akan PMI Kota Mojokerto punya program untuk pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat lainnya. Insya Allah tidak bisa saya sebutkan nanti ya. Masih rahasia. Khawatir nggak terrealisasi nanti kalau sudah kadung diungkapkan. Jadi mungkin insya Allah semoga di 2023 ini atau paling enggak 2024 lah. Di-spill dikit gitu dok, biar diamini Ya, banyak orang. Membantu ya ke masyarakat lah, lebih terjun ke masyarakat. Ya, Baik. masyarakat lebih mengenal mungkin ya tentang layanan PMI. Jadi kita tunggu ya, ada layanan terbaru di tahun 2023 ini ya dok ya, insya Allah launching dari PMI Kota Mojokerto. Oke,
Mungkin bisa dibagi tips ke adik-adik yang pingin ikut jadi relawan di PMI, Dok. Jadi kalau misalnya menjadi relawan PMI itu dasarnya adalah kemanusiaan. Seperti moto ulang tahun yang kemarin ya dari PMI itu didirikan pada insya Allah tanggal 17 September tahun 1945. Ketua pertamanya proklamator kita Bung Hatta. Moto yang jadi ulang tahunnya hampir sama dengan Republik Indonesia ini. Motonya tahun kemarin adalah terus tebar kebaikan. Jadi kalau bersama PMI, insya Allah kita bersama akan bisa menebar kebaikan bagi sesama kita. Jadi untuk adik-adik atau rekan-rekan yang lainnya mau ingin bergabung dengan PMI, dipersilakan dengan senang hati. PMI, khususnya PMI Kota Mojokerto membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk rekan-rekan semuanya. Oke. Apa tadi, Dok? Slogannya? Terus tebar kebaikan. Oke, kita serukan bersama-sama terus tebar kebaikan bersama PMI Kota Mojokerto. Terima kasih Dr. Budi atas informasinya. Semoga tidak lama lagi kita akan bertemu dengan materi-materi yang lain di podcast ID Cabang Mojokerto. Assalamualaikum.